Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 26 akan mempresentasikan hasil diskusi serta kerja dari kelompok kami dengan judul Analisis Struktur dan Perilaku Pasar Kentang di Desa Sumberantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang. Saya sendiri, Naufal Falih. Saya Nadia. Saya Feby. Oke, langsung saja. Nah, menurut Badan Penyuluh Pertanian 2015, Desa Sumberantas merupakan desa dengan produksi kentang paling tinggi di Kecamatan Bumiaji. Sebagian penduduk desa Sumberantas bermata pencarian sebagai petani dengan komoditas kentang dan lain-lain. Berdasarkan penelitian Anggraini dan Baladina 2017, petani kentang di desa Sumberantas masih lemah dalam hal tawar-menawar harga dan selalu sebagai penerima harga dalam proses penentuan harga tersebut. Kemudian, oleh karena itu diperlukan adanya analisis struktur dan perilaku pasar agar pemasaran dan juga produsen di sana dapat menentukan harga kentang dengan sesuai. Kemudian tujuan dari presentasi kali ini adalah untuk menganalisis struktur dan perilaku pasar dengan komoditas kentang. Kemudian yang kedua, mengetahui strategi persaingan dan penentuan harga pasar dari komoditas kentang. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Pada studi kasus yang kami ambil ini, peneliti menganalisis struktur pasar kentang di Desa Sumberberantas dengan memperhatikan beberapa aspek, yakni konsentrasi pasar, diferensiasi produk, hambatan masuk ke pasar, dan juga tingkat pengetahuan pasar. Nah, untuk analisis konsentrasi pasar sendiri ditampilkan dalam tabel 1 seperti di layar ini, dan dilihat berdasarkan tabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya secara umum struktur pasar kentang di Desa Sumberberantas mengarah pada pasar oligopoli. Next. Kemudian untuk diferensiasi produk dari aspek ini ditemukan adanya tingkat diferensiasi produk kentang, yakni nilai tambah yang diberikan oleh lembaga pemasaran kentang, dan oleh karena itu disimpulkan dari aspek ini pasar kentang di Desa Sumberberantas tergolong pasar oligopoli. Kemudian untuk aspek hambatan masuk ke pasar, karena produsen itu perlu menyesuaikan kondisi pasar untuk masuk ke pasar kentang di Desa Sumberberantas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tergolong pasar oligopoli. Lalu untuk aspek tingkat pengetahuan pasar, karena pengetahuan pasar yang dimiliki oleh para petani ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan pengetahuan pasar yang dimiliki oleh pedagang, khususnya pada tingkat informasi harga kentang, maka dapat disimpulkan bahwasannya pasar kentang di Sumberberantas ini termasuk pasar oligopoli. Oke, next. Berdasarkan analisis perilaku pasar, terdapat beberapa hal. Ada penentuan harga, di mana di Desa Sumberantas, setiap lembaga pemasaran itu memiliki kebijakan harga sendiri. Penentuan harga di tingkat petani ditentukan oleh tengkulak, tingkat pedagang ditentukan oleh masing-masing pedagang kentang. Kemudian, di kelembagaan, Desa Sumberantas mempunyai kelembagaan yang mempermudah lembaga pemasaran dalam melakukan kegiatan pemasaran kentang. Kemudian fungsi pemasaran. Jadi petani kentang itu melakukan fungsi penjualan. Pedagang melakukan fungsi pertukaran, yakni fungsi pembelian dan fungsi penjualan. Fungsi fasilitas dilakukan oleh semua pedagang melalui sortasi dan transportasi. Kemudian fungsi penyimpanan hanya dilakukan oleh tim pedagang di tingkat pengecer. Fungsi pengemasan juga dilakukan oleh semua responden pedagang kecuali pedagang besar. Kemudian berdasarkan kolusi dan taktik yang digunakan, berdasarkan tabel 1, nilai pangsa pasar pada setiap lembaga pemasaran dapat dikatakan cukup tinggi. Oleh sebab itu, praktek kolusi kerap terjadi dalam pemasaran kentang di Desa Sumberantas. Oke, nah berdasarkan presentasi tadi dapat disimpulkan bahwa struktur pasar kentang di Desa Sumberantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, berdasarkan konsentrasi pasarnya, diferensi produk, hambatan masuk, dan juga tingkat pengetahuan pasar cenderung mengarah ke pasar oligopoli. Perilaku pasar kentang di Desa Sumberantas
Akibat terbentuknya struktur pasar oligopoli meliputi dominasi tengkulak dalam hal penetapan harga kentang di tingkat petani, terdapat kelembagaan non-organisasi yang mempermudah kegiatan pemasaran kentang serta penerapan taktik pencampuran kentang berkualitas bagus dengan kentang berkualitas buruk oleh pedagang demi mendapat keuntungan tertentu. Oke, kemudian saran yang dapat diberikan. Dengan diketahuinya struktur pasar diharapkan dapat membantu semua pihak yang terkait, terutama penjual dalam menentukan harga. Kemudian penyuluh dan kelompok tani dapat membantu petani dalam menyampaikan informasi pasar dengan pencarian informasi mengenai harga di tingkat pedagang dan dalam saluran agar petani memiliki pengetahuan pasar. Kemudian bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji mengenai struktur perilaku dan penampilan pasar komoditas pertanian pada tingkat lokasi penelitian yang lebih luas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kami memohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.